Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Peresepan Obat Infeksi Saluran Kemih pada Pasien Rawat Inap di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitriani, nomor induk mahasiswa RPL 1984031. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu dosen penguji, Ibu Rina Widyastuti, Master Sains APT, Ibu Tri Lestari, Master Sains APT, dan Ibu Nur Ismiati, Master Sains APT. Pendahuluan. Latar belakang masalah. ISK termasuk dalam kumpulan infeksi paling sering diderita oleh pasien yang sedang menjalani perawatan di pelayanan kesehatan. Di Amerika Serikat, ISK menyebabkan lebih dari 7 juta kunjungan dokter setiap tahun. Menurut perkiraan Depkes RI, jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90 sampai 100 kasus per 100.000 kasus per tahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Sedangkan di RSU PKO sendiri, penyakit ISK menempati daftar 10 diagnosa terbanyak dan mencapai jumlah 115 kasus. Penyakit ini sering tidak terdeteksi hingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan urosepsis, dan dalam jangka panjang menyebabkan pembentukan jaringan parut ginjal, hipertensi, dan menyebabkan gagal ginjal kronis stadium akhir. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran peresepan obat penyakit infeksi saluran kemih pada pasien rawat inap di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019? Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran peresepan obat infeksi saluran kemih pada pasien inap RSU PKU Muhammadiyah tahun 2019. Untuk tujuan khusus, untuk mengetahui karakteristik obat yang meliputi golongan, jenis obat, dosis, dan cara pemberian. Untuk mengetahui karakteristik pasien yang meliputi usia, jenis kelamin, penyakit penyerta, gejala, dan jenis ISK, dan lama perawatan. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang farmasi tentang gambaran peresepan obat pada pasien ISK. Untuk manfaat praktisnya, ada untuk manfaat rumah sakit, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi RSU PKO sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu pelayanan medik, terutama peresepan obat pasien ISK. Bagi institusi, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan untuk penelitian selanjutnya. Dan juga ada manfaat untuk bagi peneliti sendiri. Tujuan pustaka. Pengertian ISK adalah keadaan ditemukannya mikroorganisme di dalam urin dalam jumlah tertentu, yaitu lebih dari 100.000 bakteri per mili. Untuk klasifikasi ISK dibagi menjadi 2, ISK tanpa komplikasi dan ISK terkomplikasi. Klasifikasi ISK berdasarkan anatomi. Ada ISK bawah yang diantaranya itu sistitis, uretritis, dan prostatitis, dan ISK bagian atas yaitu pyelonephritis. Gejala klinis ada ISK bawah, ada urayanya, untuk ISK atas juga. Untuk tata laksananya, tata laksana ISK itu terbagi menjadi 2, farmakologi dan non-farmakologi. Ini tidak kita teliti. Yang saya teliti ini farmakologi, yaitu ada terapi antibiotik dan terapi non-antibiotik. Untuk terapi antibiotik seperti ini, dan juga ada antibiotik kombinasi. Dan terapi non-antibiotik, yaitu tujuannya pengobatan ISK adalah untuk menurunkan morbiditas berupa simptom pengangkatan bakteri penyebab, mencegah agar tidak terjadi rekurensi struktur organ saluran. Obat non-antibiotik yang sering digunakan itu analgetik dan antispasmodik. Kerangka teori, kerangka konsep, tanggap empiris. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk melihat gambaran peresepan obat pada masing-masing kasus. Metode pengumpulan data secara retrospektif, yaitu metode penelitian untuk menggali dan menjelaskan data-data pada masa lampau. Tempat dan waktu penelitian.
Waktu digunakan penelitian pada bulan Maret sampai Juli 2020. Lokasi penelitian di RSUPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Subjek penelitian yaitu pasien rawat inap yang memiliki diagnosa ISK. Dan objek ini adalah peresepan pasien rawat inap di RSUPKU Yogyakarta. Populasi semua data rekam medis pada pasien rawat inap dengan diagnosa utama ISK di RSUPKU dengan jumlah total 115 kasus. Untuk sampelnya menggunakan sampel total atau sampel populasi. Definisi rasional ini ada pengertian dari karakteristik pasien berdasarkan obat ya, untuk karakteristik pasien sendiri. Gambaran peresepan obat, ada profil pengobatan pasien, dosis, dan frekuensi menggunakan obat. Instrumen penelitian, kita menggunakan SIM, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, rekam medis pasien, dan profil pengobatan pasien. Bahan penelitian yaitu menggunakan data sekunder rekam medis pasien yang meliputi karakteristik pasien dan karakteristik obat. Analisa data, di rekam medis kita mencari data untuk pasien ISK, kemudian didapatkan data karakteristik pasien dan karakteristik obat. Data diolah dalam bentuk prosentase, dianalisa secara deskriptif, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian, dan didapatkan gambaran peresepan obat ISK. Hasil penelitian, ada data jenis kelamin, dominan perempuan, kemudian ada data untuk usia, paling tinggi yaitu usia manula, 27,2%. Data gejala, 3 nominasi terbesar yaitu demam, mual, muntah. Dan data penggolongan penyakit tertinggi yaitu ISK atas atau pyelonefritis. Data penyakit penyerta, ini saya cantumkan 10 tertinggi data penyakit penyerta. Selebihnya ada tapi tidak dicantumkan. Dan untuk data lama perawatan, paling tinggi yaitu 3 hari, 23,5%. Untuk data penggunaan parenteral tunggal, tertinggi yaitu ceftriaxone, golongan cephalosporin 33%. Penggunaan antibiotik per oral, tertinggi juga sama cephalosporin 43%. Bisa dilihat ini uraiannya. Data penggunaan antibiotik parenteral kombinasi, itu ini. Data penggunaan antibiotik parenteral berdasarkan kombinasinya, ada yang tunggal sebanyak 92%, kombinasi sekian. Untuk penggunaan obat non-antibiotika, tertinggi adalah golongan kelas terapi antasida dan tukak lambung, 92%. Uraiannya sudah tercantum. Kesimpulannya, tadi sudah diuraikan ya, yaitu berdasarkan karakteristik pasien dan juga karakteristik obat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.